balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman, dan cerita. Apa yang saya alami, kalian boleh tahu. Apa yang tidak tahu, kalian harus tahu. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Karena kebetulan ini sudah sampai di akhir minggu, di penghujung minggu. Jangan kemana-mana, tetap dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanan so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So stay tune. Sebelumnya apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan pengharapan, diberikan semangat yang baru ya, semangat untuk menjalani hidup ini melalui masa COVID ini, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, Indonesia ini beberapa hari yang lalu ya, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia resmi gitu memasuki masa resesi gitu ya. Jadi kalau kalian menonton berita atau membaca berita ya, ada sekitar 49 negara yang digolongkan masuk ke atau digolongkan termasuk kepada negara-negara yang masuk ke masa resesi ini. Tetapi walaupun demikian, walaupun dinyatakan bahwa kita sedang memasuki masa resesi ya, kurang lancar, masa resesi, tapi kalian nggak perlu takut gitu. Karena apa? Karena kan kemarin juga sudah diumumkan ya bahwa sebentar lagi kita sudah ketemu vaksin gitu ya. Dan semoga dengan ketemu vaksin ini setelah mulai proses pencobaan fase ketiga, trial ketiga, kemudian sudah penyebaran, maka ekonomi diharapkan akan pulih kembali gitu ya. Dan juga walaupun tidak memungkiri ya, di masa resesi ini juga secara data gitu, di Indonesia sendiri telah menambah jumlah pengangguran sekitar 10 jutaan lebih gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting nomor satu adalah berdoa. Intinya berdoa, kalian tetap berdoa, karena ingat, tanpa pertolongan yang di atas ya, kita tidak bisa apa-apa. Tapi dengan berdoa kita memiliki kekuatan, dan mudah-mudahan ada celah-celah atau ada pintu rezeki yang bisa kita dapatkan. Nah, di bidang investasi, kadang tidak semua berita-berita buruk itu akan mempengaruhi kinerja dari investasi itu sendiri ya. Contohnya, walaupun kita dibilang atau diberitakan gitu di media-media bahwa Indonesia memasuki masa resesi, tapi pada kenyataannya untuk minggu ini, untuk kalian para investor ya, mungkin buat kalian investor ya, baik itu di saham ataupun di Bitcoin, mungkin akhir minggu ini kalian tersenyum-senyum gitu ya, tersenyum puas. Karena apa? Seperti saham ya, perdagangan saham ini ya, di awal minggu, di tanggal 2 November ya, kalau awal minggu ya, awal minggu lalu 2 November, IHSG itu masih berada di sekitar 5.100 ya, 5.115 something gitu ya, 5.100-an ya. Dan ternyata walaupun Indonesia dinyatakan masuk ke dalam resesi mulai berita-berita, tapi ternyata di akhir perdagangan hari Jumat kemarin, IHSG itu ditutup di 5.335, jadi naik gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya juga dari pemilihan presiden US, di mana gitu diperkirakan si Biden ini mengungguli Trump ya. Jadi ada sentimen positif ke pasar juga buat kalian investor Bitcoin yang tadinya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat menyentuh 200, turun lagi, dan di minggu ini mungkin kalau data terakhir ya dari malam itu sekitar 221 juta per rupiahnya. Jadi ternyata dengan kecenderungan si Biden ini memenangkan Pilpres US gitu ya, Pilpres dari Amerika, ada sentimen positif yang terjadi di pasar ya. Walaupun ada berita negatif tentang Indonesia sendiri, menyatakan Indonesia dinyatakan resmi sebagai mengalami resesi, tapi ternyata pasar menguat gitu ya. Kalau misalkan kalian bingung gitu, buat kalian yang bingung harus pegang saham apa gitu ya pada minggu-minggu ini gitu, pada masa-masa ini, saya sarankan perbankan itu sangat bagus sekali ya. Karena seperti kemarin ya, seperti hari perdagangan kemarin, hari Jumat itu hampir rata-rata
Big Caps itu naik ya. Makanya kan dari 5.100 itu pagi-pagi tuh ya. Ya dari awal minggu itu kan 5.100 tuh IHSG-nya ya. Kemudian ditutup Jumat sore itu kan di 5.335. Itu semua perbankan itu di hari Jumat, di perdagangan Jumat itu yang namanya Big Caps, bank-bank besar itu seperti BCA ya, BCA, BNI, BRI itu rata-rata naik sampai 2% ya, 2% lebih. Kemudian BMRI juga naik, Mandiri itu naik juga ya, tapi tidak sebesar BCA, BNI dan BRI. Malah yang lebih signifikan, yang lebih keren lagi gitu ya, BBTN ya. Jadi Bank Tabungan Negara itu dia naik sampai 6%. Jadi kalau misalkan kalian bingung, perbankan di bidang keuangan itu udah pasti ya, kalian akan mendapatkan untung lebih besar. Nah untuk jangka menengahnya ke depan, sambil menunggu hasil dari Pilpres ini, mungkin kalian juga boleh memilih atau ada pilihan gitu ya, seperti MDKA itu emas ya, di bidang emas ya. Karena dengan menangnya si Biden ini, walaupun siapa yang menang tentunya emas itu akan naik gitu. Jadi ada kecondongan untuk naik gitu ya. Jadi MDKA juga lumayan lah buat jangka menengah ini ya. Nah oke, itu jadi sekilas tentang investasi di minggu ini ya. Nah kemudian saya juga ada info gitu buat kalian-kalian yang memiliki usaha UMKM gitu ya. Pemerintah kan mengadakan bantuan sebesar 2,4 juta dan bantuan ini masih dibuka sampai bulan ini dan akan ditutup sampai akhir November. Kemudian penyaluran itu melalui 2 bank, yaitu Bank BRI dan BNI. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa buka linknya ya di eform.bri.co.id ya. Sekali lagi eform.bri.co.id. Ingat, pendaftarannya akan ditutup akhir bulan ini dan pemerintah akan menyalurkan bantuannya sampai akhir Desember tahun ini. Oke guys, sekian bincang-bincang kita di akhir pekan ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya, gunakan masker, seringlah kalian bercuci tangan, jaga jarak ketika kalian berada dalam lingkungan yang ramai ya. Dan ingat, tetap berdoa ya, mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian tunggu, momen-momen atau akan setelah rezeki itu datang secepatnya ya. Oke, guys, jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari channel. So, selamat berhari Minggu, selamat menikmati waktu dengan keluarga tercinta. See you in the next video. Bye-bye.